Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman semua. Senang banget ya kita bisa ketemu lagi di webinar Hypno Coach Name bersama Pak Ananta Wajendra sebagai orang yang sudah berkecimpung di bidang nama selama kurang lebih 10 tahun ya. Dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Jendra, apakah benar dengan mengubah nama itu bisa mengubah hidup jadi lebih baik? Apakah nama itu sebegitu berpengaruhnya gitu di kehidupan kita? Apakah nama itu bisa membuat kita lebih percaya diri, bisa membuat rezeki kita lebih lancar? Apakah nama itu bisa membuat karir kita lebih sukses, atau apakah nama itu bisa membuat kita hidup lebih bahagia? Nah, banyak orang bilang apalah arti sebuah nama gitu ya. Nah, kita langsung panggil aja ke sama Pak Jendra ya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya. Malam, Pak Jendra. Oke, selamat malam. Iya, malam Pak Jendra. Nah, kita malam hari ini temanya apa benar ya, ubah nama itu bisa ngubah hidup jadi lebih baik gitu. Banyak orang bilang, apalah arti sebuah nama gitu. Wah, ternyata di dalam nama itu ada energi yang mempengaruhi kehidupan kita ya, ternyata Pak Jendra ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku langsung kasih waktu dan tepatnya untuk Pak Jendra bisa menjelaskan ya, bagaimana sih nama itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang gitu, Pak Jendra. Silakan, Pak Jendra. Oke, terima kasih Siap-siap Bro ya. Prabu. Oke. Nah, saya share dulu aja ya biar cepat. Siap. Oke, sudah muncul ya. Sudah. Oke, selamat malam pada teman-teman semua. Selamat datang di Zoom hari ini. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang apa itu nama. Apa itu nama dan eh, kenapa bisa nama, kurang lebih seperti itu dan berdasarkan apa gitu. Jadi terima kasih sudah hadir buat teman-teman yang meluangkan waktunya malam hari ini. Semoga sesi ini bisa memberikan manfaat gitu ya buat teman-teman, memberikan informasi yang baru, terutama bagi yang baru pertama kali hadir. Kayaknya ada nih beberapa yang baru pertama ya. Ya, ada Pak. Ada ya. Oke, jadi siapkan pikiran terbaik Anda karena hari malam ini kita akan masuk lebih dalam. Nah, saya mulai dengan slide seperti ini, Bapak Ibu. Banyak orang ingin hidupnya berubah gitu. Jadi kalau ditanya 10 orang mungkin 10-10-nya jawabannya ingin gitu kan. Ada yang ingin rezekinya membaik, ada yang ingin hubungannya lebih tenang, ada yang ingin karirnya lebih naik, ada yang usahanya ingin berkembang gitu, ada yang batinnya inginnya lebih kuat. Terus, nah ini biasanya sih hampir rata-rata ingin masa depannya lebih jelas gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya, mereka biasanya mulai memperbaiki banyak hal. Jadi mereka mulai melakukan banyak hal, mereka memperbaiki banyak hal. Biasanya sih cara kerja yang diperbaiki, cara berpikir diperbaiki, lingkungannya diperbaiki, mereka mulai memilih-milih teman bergaul, strateginya diperbaiki, gimana cara-caranya biar lebih mantap, terus doanya diperkuat, gitu kan ya. Terus usahanya pun ditambah. Nah, cara-cara seperti yang saya sebutkan ini tidak salah dan bahkan ini umum dilakukan ya. Setuju ya teman-teman? Umum dilakukan banyak orang gitu untuk memperbaiki hidupnya. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan yaitu adalah identitas diri gitu. Nah, kenapa? Karena gini ya, sebelum teman-teman sampai di posisi sekarang, apapun profesinya atau apapun latar belakangnya, teman-teman sudah membawa identitas dari dulu gitu. Jadi sudah membawa identitas dari kecil dan itu yang bersama-sama kita sampai sekarang, sampai kita menjadi apa yang dikontrol oleh identitas itu sendiri. Nah, nama itu bukan sekedar panggilan. Jadi sebelum Anda dikenal sebagai pekerja, pengusaha, pasangan, orang tua, pemimpin atau siapapun,
Anda sudah mempunyai nama sebelumnya. Setuju ya? Jadi nggak ada pun yang peserta yang hadir pada malam hari ini, peserta Zoom ini yang tidak mempunyai nama. Ya, jadi kalau nggak punya ya aneh gitu. Nah, nama itu adalah pintu pertama identitas. Gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum dunia mengenal peran kita, dunia mengenal siapa kita melalui nama. Itulah jadi pintu gerbang pertamanya di situ. Jadi nama ini perlu, energi itu perlu nama untuk bisa masuk ke dalam diri kita dan memberikan identitas buat kita gitu. Nah, nama adalah identitas yang terus dibawa, diulang, dikenali, dan hidup bersama seseorang. Nah, jika identitas itu kuat dan selaras, atau istilahnya mendukung gitu ya, maka hidup teman-teman atau Bapak Ibu akan lebih mudah diarahkan. Nah, jika identitasnya itu berat, lemah, gitu, atau tidak sinkron bahkan dengan keinginan Bapak Ibu sendiri, contohnya misalnya Bapak Ibu atau teman-teman pingin kaya tapi identitasnya miskin, kan nggak sinkron nih ceritanya. Keinginannya kaya, identitasnya miskin, nah jadi nggak sinkron. Nah ini akan menjadi struggle atau ya kira-kira orang bilang cobaan gitu yang tidak pernah kunjung usai gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa identitas itu harus kuat dan selaras gitu ya. Jadi harus selaras dengan apa yang kita inginkan, identitasnya juga benar gitu. Nah, identitas itu adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus-menerus dipancarkan oleh nama dan dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu gitu. Jadi, identitas inilah yang akan mencerminkan siapa Anda di mata energi atau di mata alam semesta ini gitulah intinya. Nah, contoh sederhananya gini. Misalnya ada dua orang sama-sama pintar, dua orang sama-sama rajin, dan dua orang sama-sama berdoa. Nah, yang satunya hidupnya naik perlahan tapi stabil, sering ditolong orang, peluang datang lebih dulu. Itu yang satu. Tapi ada satunya lagi, sering mentok, konflik berulang, rezeki datang tapi bocor. Gitu ya. Jadi ini yang membedakan jelas-jelas bukan di usaha yang mereka lakukan karena mereka sama-sama pintar, sama-sama rajin, jadi usahanya pasti sama dan sama-sama berdoa juga gitu. Nah, yang membedakan mereka itu adalah identitas. Dan ini pasti saya yakin teman-teman temui di sekitaran teman-teman semua atau Bapak Ibu semua ya. Jadi mungkin Bapak Ibu punya teman yang oh dia kok santai-santai gitu kan, tapi duitnya ada gitu. Nah, itu satu lagi sudah pontang-panting kerja, kok malah tambah parah hidupnya gitu. Nah, model-model seperti itulah sebetulnya itu sebabnya karena perbedaan identitas yang ada pada dirinya. Nah, ada satu buku yang menarik, judulnya How to Win Friends and Influence People. Ini buku bagus sekali. Walaupun saya bukan di endorse ya sama sama Dale Carnegie gitu, tapi saya tetap merekomendasikan buku ini untuk wajib eh, Bapak Ibu baca. Gitu. Buku wajib karena ini dulu adalah buku pertama saya yang saya baca. Nah, di buku ini mungkin sudah kode gitu ya maksudnya. Ini buku pertama yang saya baca dan ternyata di buku ini dikatakan seperti ini. Dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama. Nama adalah pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Jadi dulu saya sudah baca bahwa nama itu pengungkapan kepribadian, karakter, dan nasib. Tapi saya belum ketemu jalannya gitu. Gimana caranya nama itu bisa bekerja, apa yang harus dilakukan dengan itu. Nah, sampai saya baca buku ini tahun 2001 gitu. 2001 dan 2016 saya menemukan HCN. Berarti berapa tahun itu? 15 tahun ya. 15 tahun perjalanan saya mencari jawaban dari tulisan ini, tulisan yang di sini. Gitu. Nah, sekelas Dale Carnegie saya yang sudah menjual 30 juta buku seluruh dunia, mengatakan bahwa nama itu adalah pengungkapan kepribadian, karakter, dan nasib. Jadi, mau nggak percaya gimana gitu orang. Beliau sehebat itu aja sampai ngomong seperti itu. Tuh. Nah,
Di waktu saya menemukan HCN itu baru saya sadar di situ. Nah, kesalahan banyak orang, mereka ingin hidup berubah, tapi nama mereka tidak diubah gitu. Jadi namanya tetap sama. Otomatis itu energinya tetap sama. Identitas tidak disentuh gitu ya. Jadi logikanya gini, gampangannya gini, teman. Bapak Ibu pingin makan nasi goreng, tapi mampirnya ke warung soto. Pingin banget nasi goreng nih, tapi jalan-jalannya ke warung soto. Kira-kira nasi gorengnya dapat nggak? Ya dapat nasi putih doang. Goreng di rumah sendirian. Nah, jika kita tidak merubah identitas atau tidak menyentuh identitas, maka siklusnya akan seperti ini. Jadi Anda bisa mulai dari mana aja sama aja nih. Mau dari galau, terus ngutang, ngutang, stres lagi, stres, kekurangan gitu terus. Kekurangan, galau lagi, ngutang, stres. Stres, kekurangan, galau, gitu terus ya. Jadi akan memutar-muter di pola yang sama. Nah ini yang saya contohin juga, yang untuk mempermudah Bapak Ibu. Contohnya ada namanya warung lesat enak, Wena gitu. Nah, warung lesat Wena ini jual sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, jeruk. Nah, sekarang pertanyaan saya, jika Anda punya menu sate kambing, apakah wajar orang yang datang ke warung Anda itu beli sate kambing? Gitu pertanyaan. Wajar ya. Jadi nggak ada yang aneh gitu di situ. Nah, jadi eh, kalau dia pesan gulai kambing masih wajar. Yang nggak wajar lah dia pesan semen gitu. Semen satu sak gitu kan. Wah itu udah jauh banget kan. Jadi ini kalau Anda bilang wajar berarti jika identitas Anda sakit gitu, ada sakitnya maka wajar penyakit datang. Nah, jika identitas Anda ingin mengakhiri hidup, maka wajar dorongan destruktif datang. Nah, jika identitas Anda itu kaya, nah ini wajar rezeki melimpah datang. Tapi jika identitas Anda miskin, ya wajar kesialan, boros, mudah ditipu datang. Nah, orang-orang kebanyakan bolak-balik di sini. Mereka misalnya ingin kaya, tapi mereka punya identitas miskin. Nah, jadi nggak nyampe-nyampe, gitu ya. Atau kebalikan, mereka punya identitas miskin, identitas kaya, tapi kepingin miskin. Nah, itu juga susah. Terus sama kayak orang yang ingin sehat, tapi punya identitas sakit. Nah, itu juga susah. Walaupun sebenarnya mereka tidak ingin sakit. Nah, nama itu membentuk kenyataan hidup. Nah, apa yang terus dibawa, dikenali, diulang, dan pasti akan membentuk alur kehidupan seorang. Nah, ini kurang lebih alurnya, teman-teman. Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali lihat. Nah, nol, kenapa saya tulis nol, itu karena energi semesta. Unlimited, tanpa batas, sangat besar sekali. Jadi tidak bisa dibendung. Nah, energi semesta itu kan memberikan energi ke semua kehidupan yang ada di dunia ini. Mau ke manusia, ke tumbuhan, ke hewan, semua diberikan energi. Nah, jalurnya itu adalah melalui nama. Nah, jadi nama ini masuk menciptakan identitas, terus menyalurkan energi, gitu kan? Artinya energi yang disalurkan membentuk pikiran, pikiran akan menghasilkan tindakan, dan tindakan akan menghasilkan pernyataan. Gitu ya. Jadi ini dipahami dulu konsepnya bahwa energi yang besar itu masuk melalui nama Anda, pintunya, terus menciptakan identitas. Identitas saya akan menyortir energi yang lebih yang sesuai gitu dengan identitasnya. Dan energi ini akan menciptakan pikiran dan tindakan dan kenyataan. Nah, jika identitas Anda miskin, contohnya misalnya, maka energi miskinlah akan tersalurkan gitu. Akhirnya pikiran miskin yang akan tercipta, tindakan yang mengarah ke kemiskinan akan terjadi. Kenyataan hidup miskin pun Anda akan miliki. Gitu. Padahal Anda tidak ingin miskin. Gitu. Ya, tidak ada yang ditanya gitu.
Bapak Ibu pingin miskin, gitu, kayaknya nggak ada yang jawab ya gitu, nggak ada. Tapi apapun yang Anda lakukan, kalau identitas Anda miskin, maka Anda akan diarahkan ke miskin. Contoh, misalnya Anda gelap mata, pengen beli apa-apa gitu, pegang duit nggak bisa, terus dipinjemin uang sama teman dikasih gitu misalnya kan. Terus apa ya, ikut entah gimana caranya Anda ikut investasi-investasi yang nggak jelas gitu, sehingga uang Anda habis gitu kan. Padahal niat Anda misalnya ikut investasi kan untuk memperbanyak duit. Tapi karena energi yang tercipta dari diri Anda adalah miskin, maka seolah-olah itu bagus gitu. Tapi akhirnya zong gitu ya. Nah, kenapa harus dari nama diberesin gitu ya? Karena sebetulnya masalah yang terjadi adalah di sortiran energi semestanya gitu, bukan di pikirannya tuh. Nah, kebanyakan orang itu membereskan di pikiran, kebanyakan orang. Itulah kenapa hipnoterapi, meditasi, yoga, seminar-seminar motivasi itu laris, ya. Karena seolah-olah Anda dibereskan di lapisan pikiran, padahal sebenarnya itu hanya ya sifatnya sementara lah. Nah, karena pada saat Anda bereskan pikiran, tetapi identitas Anda masih tidak baik, maka sortiran energi yang masuk tentunya akan tidak baik. Maka itu akan memberikan energi yang kurang selaras ke pikiran Anda lagi terus-menerus. Jadi seperti apa ya? Anda mandi pakai sabun, besoknya mandi lagi pakai sabun, besoknya mandi lagi pakai sabun gitu. Jadi harus terus dibersihin. Ya nggak apa-apa kalau Anda punya waktu, Anda punya materi atau uang yang banyak, itu bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, tapi kalau saya milih, karena saya lebih senang membereskan yang utama gitu, makanya saya lebih senang membereskan nama. Nah, ini pertanyaan untuk diri Anda sendiri, teman-teman yang hadir. Seberapa sering kan Anda berdoa dan berapa yang benar-benar terwujud? Kenapa banyak banget orang berdoa tapi yang terwujudnya sedikit? Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang dulu sering ditanyakan ke saya waktu saya jadi terapis di hipnoterapi. Eh, ya dulu saya pasti akan jawab itu mental block gitu. Jadi kayak ada pikiran-pikiran yang di masa lalu yang ngeblok gitu lah intinya. Tapi setelah saya pelajari nama, ternyata bukan. Itu disebabkan dari akar energi atau identitas yang tidak sesuai. Nah, nah, pertanyaan lagi, kenapa doa tidak bekerja? Karena doa itu bekerjanya cuma di lapisan keempat, yaitu di pikiran saja. Jadi doa itu cuma bekerja di pikiran, jadi berhentinya di situ. Jadi doa itu nggak bisa bypass ke energi. Karena energi itu harus dibereskan dari atasannya, bukan dari energi sendiri. Karena energi yang nomor tiga ini sudah jadi sifatnya. Ya, ini sudah jadi datangnya dari sini sebetulnya, dari nomor dua gitu. Nomor dua datangnya dari mana? Dari nomor satu, gitu ya. Jadi inilah yang apa menyebabkan doa-doa itu tidak bekerja karena doa cuma sampai di lapisan keempat gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bisa membuat doa itu di lapisan ke satu, maka bisa dipastikan bekerja semua gitu. Karena kan dari awalnya dia bekerja. Itulah banyak orang doa setiap hari sampai saya punya teman itu ada yang sampai kecewa gitu. Kecewa sama Tuhan gitu kan. Wah, Tuhan, saya sudah berdoa tiap hari kok hidup saya masih gini aja gitu kan. Dia sampai menyalahkan Tuhan gitu lah. Kan nggak masuk akal kalau bagi saya gitu. Karena ya gimana kita bisa nyalahin energi yang lebih besar gitu. Sedangkan kita ada di energi yang lebih kecil gitu. Nggak bisa. Jadi energi tetap lebih besar kan tetap tetap lebih berkuasa gitu. Jadi itulah yang kenapa eh, banyak doa yang tidak bekerja. Karena Anda cuma berdoa di lapisan pikiran. Nah, sama halnya gini teman. Sama sehalnya seperti orang sehat.
Orang itu pasti akan berdoa pingin sehat. Betul ya. Nggak ada orang berdoa pingin sakit. Nggak ada gitu. Tapi kebanyakan orang itu juga salah kadang-kadang. Kurang tepat gitu kan. Mereka lebih memberi kesehatan untuk tubuhnya, bukan untuk selnya. Paham ya maksudnya ya? Sel itu adalah unit terkecil dalam tubuh. Sel membentuk jaringan, membentuk organ, dan membentuk tubuh. Nah, kebanyakan orang ya pingin sehat, pingin umur panjang, pingin sehat, tapi makanannya kebanyakan yang dibenci sel. Kan lucu ya. Dia pingin sehat, tapi makanannya kebanyakan yang dibenci sel. Gula berlebih lah, minuman manis, makanan instan, gorengan, lu banyak garam, alkohol, rokok, dan segala macam. Terus diolah dengan cara digoreng berulang-ulang. Anda beli gorengan pinggir jalan misalnya sering setiap hari gitu. Ah, udah selesai. Dibakar, panaskan berulang-ulang, dimasak segala macam. Nah, niatnya pingin sehat gitu ya. Tapi apa yang dilakukan menghancurkan selnya gitu. Nah, ini bisa terjadi kalau Anda punya identitas yang sakit, itu udah pasti. Maka itu yang saya bilang tadi, pikiran Anda tidak menginginkan Anda sakit, tapi tindakan Anda mengarahkan Anda sakit. Itulah kalau Anda bermain di area pikiran. Dan kalau Anda bermain di area energi, beda lagi. Anda akan otomatis sehat, hidup sehat dengan cara makan. Otomatis Anda tidak perlu dikasih tahu, Anda akan mencari tahu sendiri dan merubah kehidupan. Itu ya intinya. Nah, kita masuk ke apa itu HCM. HCM itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi saya tulis di sini ya, bagi yang masih suka sama dukun gitu, sama ramalan. HCM itu bukan ramalan, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda menganggap HCM itu ramalan, mohon maaf tidak, karena saya jelas-jelas menulis adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Nah, fungsi HCN ini sebetulnya membantu Anda mengetahui apa identitas Anda itu tujuannya. Ya, dan itulah kenapa HCN diciptakan. Nah, ini website resminya hypnocoaching.com, berdirinya 4 bulan 4 2016. Nah, kenapa saya bilang HCN itu bukan ramalan? Karena ilmu nama itu dipelajari di universitas-universitas dunia gitu. Jadi kalau teman-teman di Indonesia belum pernah dengar, wajar karena di Indonesia belum ada. Oh, tapi di universitas dunia itu semua mengajarkan tentang ilmu namanya onomastik. Onomastik itu ilmu tentang nama. Jadi bahkan ada sampai doktor juga gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum dengar ya wajar karena di Indonesia nggak ada gitu. Nah, itulah kenapa saya katakan HCN bukan ramalan, gitu ya. Jadi bagi yang masih suka meramal-ramal, bukan di sini. HCN itu nggak sama dengan eh, apa ya, garis tangan gitu, beda lagi itu yang beda lagi. Terus dengan teror gitu itu beda lagi, beda keilmuan itu. Jadi nggak sama. Apalagi dengan dukun masih lebih jauh lagi. Nah, HCN menggunakan 8 ilmu nama digabung menjadi satu. Jadi saya gabungkan 8 ilmu nama jadi satu sehingga efeknya akan jauh lebih kuat bekerja untuk kehidupan. Jadi HCN itu bukan single ilmu gitu, satu ilmu gitu enggak, tapi 8 ilmu saya gabung. Fungsinya udah jelas. Jadi 8 ilmu ini bisa saling membackup satu sama lain. Nah, ini sedikit profil saya. Nama saya Jendra, profesi scientific name analis. Jadi saya 2001, yang saya cerita tadi. 2001 itu pertama kali saya berkenalan dengan dunia networking. Terus 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. 2006 sampai 2012 saya pernah menjadi juara trading se-Indonesia, menjadi trader terbaik nomor 3 di broker dunia. Terus 2013 sampai 2016 saya belajar hipnosis, magnetisme, mesmerisme, mengajarkan trading ke beberapa kota, mengajarkan hipnosis juga ke beberapa kota.
Nah, 2016 sampai sekarang saya di hipnosis. Nah, hipnosis itu adalah bapak dari hypnocoaching, gitu ya. Nah, terus tambah informasi, saya dapat gelar CHT, Certified Hypnotherapist itu dari AHI. Terus saya juga trainer ICT, programnya AHI juga. Saya menguasai ilmu mesmerism, magnetism, fascination, itu ilmu yang lebih tinggi dari eh, hipnosis. Terus saya juga S1 di Crystal Medical Association. Saya menguasai yoga dan meditasi, menciptakan metode BRAF, memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam terapis, dan memiliki lebih dari 20.000 klien di dalam dan di luar negeri. Gitu ya, teman-teman. Ini kenalan aja biar teman-teman sedikit paham. Nah, apakah Anda ingin tahu apa identitas atau menu hidup Anda? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Karena eh, kalau Anda, kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi Anda harus kenal dulu apa identitas Anda yang Anda bawa, sehingga Anda bisa tahu kemana arah tujuan hidup saya. Nah, ini contoh pembacaan HCN kategori bagus. Ya, ini saya kasih contoh aja langsung. Ada namanya Elon Rifmas. Jadi nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Ada identitas yang muncul dan ada energi yang muncul. Ini semua pembacaan dari HCN ya. Terus Agnes Monica Muljoto misalnya, ini identitas yang muncul, ini energi yang muncul. Ini semua bagus-bagus. Ya kita bisa tahu sendiri mereka semua oke-oke kan. Muhammad Yusuf Hamka, ini identitas, ini energi yang muncul. Jadi ini identitas yang contoh pembacaan yang bagus. Nah sekarang saya kasih contoh pembacaan yang sakit. Nah ini yang berisikan sakit. Nah, Chadwick Aaron Boseman. Nah, kan sama. Jadi dibacakan nanti akan muncul seperti ini pembacaannya. Nah, ini ada dua sakit yang muncul. Itu yang membuat si Black Panther ini meninggal di usia 43 tahun karena kanker. Jadi sudah di identitasnya itu sudah ada sakitnya, gitu ya. Jadi walaupun si Chadwicknya melakukan aktivitas di luar itu di luar nama, maka ya energi nama ini akan terus mengirim sakit ke dia gitu. Dan akhirnya dia tidak bisa lepas dari sakit karena selama dia pakai nama itu. Nah, kemudian ini ada Kiki Fatmala dan Yuli Rahmawati. Nah, ini ada dua sakit juga dan di Yuli juga ada tiga sakit. Nah, ini yang menyebabkan mereka berdua sakit dan meninggal dunia. Nah, inilah contoh pembacaan nama dengan identitas hakim. Ada banyak contohnya, ada contoh pembacaan dengan kecelakaan, ada contoh pembacaan dengan bunuh diri, ada contoh pembacaan dengan dibunuh, ada contoh pembacaan dengan apa ya eh, miskin gitu ada. Jadi banyak contohnya. Tapi saya tampilkan sedikit aja biar biar mempersingkat waktu. Nah, jadi inilah yang saya bilang dari awal tadi. Jadi pada saat di namanya ada sakit, maka identitas sakit tercipta, energi sakit pun disalurkan dan terpancar setiap hari. Terus energi itu menciptakan pikiran sakit atau pola sakit, dan akhirnya tindakan sakit pun terjadi, akhirnya sakit yang terjadi. Seperti yang saya bilang di awal tadi, Anda tidak pernah berdoa sakit. Tapi kenapa misalnya Anda tidak pernah Anda selalu makan gorengan atau selalu makan makanan yang tinggi gula misalnya, minum minuman kemasan segala macam. Padahal Anda tidak pernah doa sakit, gitu. Anda malas berolahraga misalnya. Ya karena energi sakit Anda membuat Anda tidak bisa melakukan hal-hal yang bagus untuk tubuh Anda. Seorang seorang guru spiritual pernah mengatakan kepada saya bahwa jangan pernah mengatakan kamu mencintai orang lain jika kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Karena semuanya akan nol besar. Nah sekarang Anda saja tidak mencintai diri Anda, tidak mencintai jantung Anda, paru-paru Anda, darah Anda, bahkan DNA Anda tidak Anda cintai. Sorry, sel Anda tidak Anda cintai. Ya gimana caranya? Itu terpancar di luar. Itulah contohnya. Nah inilah contoh lagi di mana ada seseorang yang berumur 36 tahun, dia tidak merokok,
nggak minum alkohol maksudnya, rajin berlari, rutin nge-gym, kelihatan sehat banget. Tapi kena stroke di umur 36 tahun. Nah, ini contohnya ya, orangnya tidak pernah berpikiran sakit. Bahkan dia melakukan aktivitas yang sehat. Tapi kenapa tetap stroke juga? Ya karena identitasnya yang memberikan sinyal lebih keras. Nah, kurang lebih seperti itu tuh. Ini hanya contoh saja. Nah, karena dia biasanya kan beresnya di sini doang kan, lapisan keempat doang. Tapi di sini dilupakan. Satu, dua, tiganya dilupakan. Nah, akhirnya itulah yang terjadi. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang sudah mengalami perubahan dalam terapi lama. Oke, ini contohnya ada banyak banget tadi saya ceritakan di akhir. Intinya beliau ini seorang ibu-ibu yang pertama kali ketemu saya itu sangat miris hidupnya. Jadi duit nggak pegang, kerjaan masih tidak stabil gitu-gitu. Nah, begitu ketemu saya ceritakan nama dan saya analisa namanya dan dia bilang, wah Pak, benar Pak, nama saya seperti ini. Dan akhirnya beliau memutus untuk ubah nama atau buat nama baru lah itu. Waktu itu beliau tidak punya uang. Jadi inilah salah satu contoh orang yang mau berusaha untuk hidupnya. Jadi beliau bilang waktu itu ke saya, pokoknya saya akan cari uangnya Pak, gimana caranya, entah saya minjem, mau jual apa, pokoknya nggak mau tahu saya harus ubah nama saya. Dan sekarang, Bapak Ibu yang terjadi, apa yang sudah beliau lakukan di waktu itu, sekarang membuahkan hasil. Sekarang beliau income-nya sudah ratusan lah mungkin. Ratusan juta sebulan plus jalan-jalan kemana-mana. Dan ini suami istri yang merubah nama waktu itu dan keduanya sudah memiliki kehidupan yang luar biasa. Nah inilah contohnya ya. Saya punya kesaksian seperti ini. Nah ini juga ada lagi. Nah ini sudah melewati 100 hari terapi juga. Sudah sakit, sudah berkurang. Kesehatan semakin membaik. Nah ini yang di sini ya. Nah ini juga ada nih. Sudah 30 hari terapi anak-anak saya. Nah, ini jadi juara gitulah intinya. Nah, anaknya setelah, pada dulu nggak pernah. Dulu itu ranking 6 sampai 7 doang. Nah, setelah 30 hari terapi lama dan ujian gitulah intinya, dia ranking 2. Ya. Nah, ini semua yang kesaksian yang dikirim ke saya lewat WhatsApp ya. Atau Messenger atau apapun. Sosial media saya, Instagram gitu. Nah, awal tahun 2017 saya sakit saraf kejepit. Nah, ini lebih parah lagi, sudah habis ratusan juta. Nah, di operasi ada perubahan tapi tidak maksimal. Terus September teruskan untuk ubah nama, saya buatin nama maksudnya. Dan sekarang sudah bisa jalan seperti semula. Jadi ini sudah parah banget dan sudah operasi bahkan. Begitu pakai nama, terapi nama sudah jauh membaik. Nah ini juga semenjak suami dan saya dan suami ganti nama, rezeki lancar dan sudah normal. Dulunya berantem aja kerjanya gitu, ribut, tengkar terus. Setelah mereka ganti nama berdua, jadi adem, tenang gitu. Nah, ini juga ada, jadi beliau nanya eh, mau ubah nama ponaannya dan ini ngasih kesaksian sedikit. Hari ke-28 sakit kepala dari kecil tidak pernah kumat lagi. Nah, saya tidak mungkin ceritakan semua kesaksian HCN ya karena HCN punya lebih dari 2.300 nama, sorry, kesaksian. Jadi kalau saya ceritakan di sini, bisa habis waktunya gitu. Tapi Anda perlu pikirnya simpelnya gini. Kalau sampai sesuatu keilmuan memiliki ribuan kesaksian, berarti keilmuan tersebut bekerja gitu aja yang perlu Anda pikirkan. Karena eh, Anda belanja online kan, Anda pasti sering belanja online. Apa yang Anda lihat dari belanja online? Kalau mau belanja adalah review. Review itulah testimoni gitu.
Jadi kalau reviewnya banyak banget yang bagus-bagus, wah ini kayaknya apa gitu kan. Apakah Anda mau membeli barang yang non review gitu kan? Kayaknya enggak deh gitu. Pasti Anda akan lihat reviewnya sama. Ini ACN memiliki 2.300 lebih bahkan sekarang eh, testimoni. Nah ini yang eh, membuat ACN bisa sampai sekarang. Sudah 10 tahun teman-teman 2016, sekarang 2026, 10 tahun di dunia nama. Nah, orang-orang terkenal juga banyak kalau yang ubah nama. Nah, ini contoh-contohnya ada 10 saya tampilin ya artis-artis dunia yang awalnya namanya ini menjadi ini gitu-gitu. Ini menjadi ini gitu-gitu ya. Ini jadi kalau Anda mikir, wah, ubah nama itu masih mistik gitu, mistik ya benar, mistik, klinik-klinik gitu. Enggak, jadi banyak orang yang melakukan perubahan nama. Gitu. Bahkan yang lebih keren lagi, negara itu pun banyak yang melakukan perubahan nama. Jadi kalau misalnya Anda berpikir eh, nama Anda susah dirubah, bayangin aja yang merubah negara. Itu semuanya dirubah. Tuh. Berapa yang dirubah sama mereka itu kalau merubah satu negara? Kalau Anda merubah diri Anda sendiri kan gampang kan. Nggak Anda ganti nama Anda sendiri, udah beres. Nah ini negara. Berapa repotnya itu untuk merubah satu negara menjadi nama baru. Wah, itu semua surat-surat diganti dong. Ya, jadi negara saja melakukan itu untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Kalau misalnya nama tidak penting, ya udah ngapain mereka repot-repot dibiarin aja gitu namanya kan. Jadi inilah yang menyatakan bahwa nama itu adalah penting sekali untuk kehidupan anak. Nah, sebetulnya saya menciptakan ACL ini untuk mereka berdua. Jadi ini kedua anak saya. Jadi mereka ini namanya dari kecil sudah bagus dan sekarang mereka sudah berprestasi semua. Jadi banyak banget sebenarnya testimoni tentang mereka. Cuma sama saya nggak bisa ceritakan satu persatu. Intinya mereka atlet yang berprestasi, punya uang sendiri, punya kerjaan dari kecil, di umur mereka yang masih kecil ini mereka sudah bisa mentraktir orang tuanya gitu kan intinya ya. Tapi banyak yang lain. Jadi mohon maaf jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset di No Coach Name. Jadi saya tidak masalah sama sekali sebetulnya. Karena aslinya saya merancang HCM ini untuk warisan anak-anak saya. Jadi biar nanti ke depan mereka eh, tidak susah hidupnya gitu kan. Jadi mereka sudah membawa satu nama yang bagus, jalur energi yang bagus untuk kehidupan mereka. Jadi ya bisa tenang lah orang tuanya. Dan itu sudah terlihat dari sekarang mereka kecil sudah terlihat semua gitu. Jadi karya yang bisa saya berikan ke mereka itu hanya lewat keilmuan seperti ini. Nah, manfaat dari no code name adalah apa? Tentunya membuat nama untuk bayi ini wajib sebetulnya karena semakin awal Anda membuat nama untuk bayi itu semakin bagus. Terus cek nama calon pasangan. Nah, ini penting. Bisa biar misalnya Anda punya anak, punya pasangan, punya pacar gitu. Kalau namanya ada cerainya ya udah nggak usah dilanjutin gitu ya. Daripada nanti ujung-ujungnya cerai, sudah banyak banget kesaksiannya gitu. Terus cek nama calon karyawan, biar nggak nanti karyawannya itu sudah kerja ke Anda, terus nipu segala macam, nggak bisa kerja. Nah kalau Anda cek lebih awal, ya tidak perlu diterima kan gitu. Ada kata-kata gini, wah Pak dia bisa berubah. Kalau dalam nama itu nggak bisa, dia nggak bisa berubah. Dia bisa berubah sementara saja. Jadi nanti dia balik lagi ke setelan pabrik. Nah betul, nah nama itu setelan pabrik gitu. Cek nama calon partner bisnis. Jadi biar nggak ketipu juga. Cek nama bisnis yang mau diikutin biar tidak nanti salah bisnis. Gitu. Cek nama tempat yang tersedia baik. Ini penting juga. Misalnya Anda mau bangun bisnis di mana, nah cek tempatnya. Dan masih banyak lagi. Jadi
Asalkan ada namanya, Anda bisa cek. Gitu ya, intinya. Nah, 10 hal logis kenapa ACN adalah pilihan yang paling bijaksana adalah karena pertama, ACN menggabungkan beberapa ilmu, terus memperbaiki pusat identitas, mencegah biaya salah arah hidup, terus membaca pola nama bukan sekedar arti, terus bisa dipadukan atau dipakai sebelum metode lain. Jadi, misalnya Anda belajar meditasi, ACN ini tidak akan kontradiktif atau kontra dengan meditasi karena kalau Anda punya nama yang bagus, maka meditasi Anda pasti akan lebih bagus. Gitu contohnya. Ya. Terus HCN bisa memberikan keputusan praktis, bukan hanya penjelasan. Itu seperti tadi yang saya bilang, kalau Anda eh, menganalisa nama karyawan Anda, Anda bisa dapat keputusan langsung, praktis apa yang harus dilakukan dengan nama ini ke mereka. Terus cocok untuk pribadi Anda, pasangan usaha dan brand. Lebih dalam dari motivasi, gitu ya. Melindungi keputusan besar sebelum terlambat. Jadi, ya itu contohnya lagi. Kalau Anda punya anak, punya pacar, terus nama pasangannya jelek, terus menikah, akhirnya cerai, kan bisa dilindungi itu. Sebelum cerainya itu Anda udah tahu duluan gitu. Jadi bila bisa menghemat lah gitu. Pernikahan mahal. Terus tentunya investasi jangka panjang. Oke. Nah, adakah pertanyaan yang juga sering ditanya ke saya, adakah cara lain untuk merubah kehidupan selain ubah nama? Nah, jawabannya tentunya ada, ya, teman-teman. Jawabannya tentunya ada. Tapi cara tersebut biasanya butuh biaya konsistensi seumur hidup gitu. Jadi ada. Jadi kalau Anda, oh, saya nggak mau Pak ubah nama. Apa cara lain membuat hidup saya berubah? Ada. Nah ini saya kasih. Ada 5 cara untuk merubah hidup Anda tanpa ubah nama. Nah, saya sebut dengan solusi tidak pernah. Nah, Anda bisa belajar meditasi tentunya. Dan tentunya ada biaya di situ. Kurang lebih 15 juta lah 100 jam. Sudah bisa belajar bersama guru spiritual. Nah, ini biaya, wah, saya nggak tahu lah ya. Intinya Anda harus punya guru spiritual yang betul-betul mengerti tentang spiritual. Terus hipno, yang energi, Anda belajar hipno energi. Nah, ini juga kurang lebih ya 23 jutaan lah Anda belajar. Terus Anda perlu buat ritual-ritual perlindungan. Jadi ini tergantung praktisi biayanya biasanya. Terus Anda punya benda-benda yang energi kristal-kristal, misalnya seperti itu. Bukan jimat ya. Kalau jimat lain lagi. Ini benda berenergi. Jadi kayak kristal, kayak batu apa gitu. Gitu-gitu ya. Bukan 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 jimat. Jimat lain lagi. Jimat itu dibuat. Kalau benda berenergi ya benda yang menghasilkan energi. Nah, ini Anda bisa lakukan. Ini bisa Anda lakukan. Tapi hasilnya sementara gitu ya. Jadi setahu saya aja belajar meditasi itu puluhan tahun, teman-teman. Belajar hipno juga sama. Eh, Nyari guru spiritual di era sekarang juga susah. Yang benar-benar spiritual. Susah. Terus cari benda berenergi, mahal banget harganya. Anda cari ametis misalnya, batu ametis gitu. Itu berapa harganya? Teman-teman? Jadi sama-sama keluar biaya gitu ya. Sama-sama keluar biaya. Nah, bedanya dengan solusi HCM itu solusinya permanen, ya. Ini tidak wajib ubah KTP, SIM, KK, ijazah dan lain-lain, nggak wajib. Tapi dia lebih bijaksana karena lebih simpel, lebih mudah, tidak perlu latihan bertahun-tahun, tidak perlu tergantung pada penjualan luar, dan dia mengganti pusat identitas, bukan hanya menekan. Berbeda dengan solusi yang 1 sampai 5 tadi, itu menekan semua, menetralisir. Ini bukan kayak orang bilang jualan kecap gitu, enggak. Anda bisa buktikan sendiri aja gitu. Karena saya sudah memakai 5 metode itu sebelum saya memakai nama. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saja. Gitu. Saya pernah semuanya di situ. Dan kayak meditasi saya pun masih sampai sekarang. Itu contohnya. Jadi ACN ini mengganti pusat identitas. Jadi sama-sama keluar biaya. Bedanya adalah biaya untuk apa yang Anda keluarin.
Nah, ini contoh pembacaan identitas isi kecelakaan. Gitu. Jadi namanya itu ada 3 kecelakaan yang muncul dan akhirnya korban meninggal karena kecelakaan. Nah, itu tuh contoh pembacaan. Dan pembacaan HCN itu tidak akan pernah berubah selama namanya sama, Bapak Ibu. Kalau namanya sama, mau dibaca sekarang, mau dibaca nanti, mau dibaca tahun depan, mau dibaca 3 tahun depan, hasilnya bakalan sama terus. Itu masalah percaya atau tidak kan itu urusan masing-masing. Itu ya, contohnya gitu. Nah, jadi eh, kita itu tidak hidup sesuai keinginan. Jadi kita itu hidup sesuai identitas yang kita bawa. Jadi 2026 jika ingin merubah hidup lebih baik, pertama kali yang harus ditentukan itu atau Anda ketahui adalah identitas Anda. Itu ya. Wah, ini sudah habis. Lupa saya ini ya, lupa saya height. Ya, nah, perbandingan HCN aja sedikit ya, kita lihat sedikit. Banyak orang yang bilang, wah Pak, mahal Pak, segala macam. Yang mahalan lebih mana daripada HP, tas, skincare, gaya hidup. HCN itu cuma segini level 2-nya, 4442. Sedangkan Anda beli tas bisa jutaan, beli HP 5 tahun sekali ganti dan terus habis gitu. Nah, ACN sekali seumur hidup cuma segini. Jadi kalau dibilang ACN mahal itu kecuali Anda gembel gitu ya, gembel pinggir jalan gitu mungkin saya maklum ya ya dah mahalan ACN gitu saya bilang. Tapi kalau Anda masih bisa pegang HP, masih bisa punya kendaraan ya itu kayaknya enggak lebih murah pasti. Kalau Anda gembel gitu ya, WA bro Prabu, fit call gitu. Pak, saya ini compang-camping bajunya gitu. Makan aja saya sulit. Oh iya ya Pak, nggak usah Pak. Tetap ngegembel aja. Oke, apalagi ini, Don. Apalagi yang merokok. Kalau sambil merokok gitu, wah ATM mahal lah, udah parah itu. Ya, kalau rokok untungnya apa sih? Negara untung ya, betul. Pabriknya untung betul. Ya, Anda untung nggak? Untung, gagah, keren. Untung. Untung. Tapi di balik itu ada masalah yang lain, benar nggak? Kata-katanya sih kesehatan. Tapi memang tidak ada bukti sih kalau rokok itu menyebabkan kematian itu nggak ada. Karena nggak ada yang sambil merokok diterobak mobil itu belum ada. Jadi biasanya dia merokok sakit paru-paru mati gitu. Atau merokok apa karena darah tinggi mati. Sebetulnya sih belum ada penelitian yang itu. Tapi kan sama rokok ini kan dibakar terus, teman-teman. Anggapnya harga rokok 25.000 per hari. Dan Anda harus merokok karena Anda kecanduan. Nah, yang kecanduannya sebenarnya yang paling berbahaya dalam merokok. Karena Anda kecanduan terus, cucak, 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 gitu. Nah, akhirnya setahun habis 9 juta. Nah, itu udah dapat 2 nama kalau di ACN. Bisa untuk Anda dan istri Anda. 2 tahun Anda nggak ngerokok, Anda bisa dapat 4 nama untuk Anda, Anda, suami Anda, istri, anak 2. Oh, tahun ketiga Anda ngerokok lagi. Gitu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi ACN kan sekali seumur hidup udah nggak perlu lagi gitu. Jadi itu yang satunya habis dibakar, yang satunya perbaiki pusat identitas. Jadi itu perbandingannya teman-teman. Nah, jadi satu hal yang tidak boleh dilupakan malam hari ini adalah semuanya Anda boleh lupain materinya. Tapi satu hal ini jangan dilupakan. Jika Anda ingin membereskan kehidupan, bereskan energi yang mengalir dalam hidup Anda melalui nama Anda. Itu aja. Itu adalah hal yang paling simple, mudah, dan tepat untuk dilakukan. Kalau yang di luar itu, Anda ngabis-ngabisin duit
kecuali Anda punya banyak duit. Itu lain lagi kasusnya. Nah, ini saya ulang lagi kenapa doa tidak sering tidak bekerja, yaitu karena ingat ya, doa itu cuma ada di lapisan keempat dan bukan di lapisan satu, dua, tiga. Ya, kalau Anda doa itu bagus, saya tidak pernah tidak menyerahkan. Bahkan di terapi HCN pun kita ada doanya gitu. Karena doa itu perlu. Tapi kalau doanya tidak tepat, ya jadi mubasir kan gitu. Contoh misalnya, Anda jualan sate kambing, Anda doa, ya Tuhan, ya Tuhan, saya pingin orang beli nasi goreng, gitu misalnya kan. Kan doanya bagus, tapi tidak tepat gitu. Karena Anda jualnya sate kambing, Anda doanya orang beli nasi goreng. Nah sekarang dirubah, yang lebih baik doanya, identitas dirubah, maka semuanya akan dapat dengan lebih gampang. Itu ya. Oke, jadi Anda sudah melihat aja dari awal sampai akhir. Jika Anda berpikir logis, maka ya harusnya Anda pilih HCN, bukan metode yang lain. Karena metode yang lain itu yang saya sebutkan tadi, itu bersifat sementara. Itu ya teman-teman. Jadi HCN ini kan permanen. Jadi kalau Anda suka yang tidak permanen, ya pilih yang metode yang lain. Oke, saya rangkum sedikit presentasi malam hari ini. Yang pertama adalah banyak orang ingin hidup berubah, ya, tapi hanya ingin doang. Terus yang banyak dilakukan hanyalah bagian luar, jadi mereka membereskan kerjanya, pikiran, strategi, lingkungan, doa, gitu-gitu usaha. Nah, yang sering dilupakan adalah identitas. Nah, alurnya selalu akan sama, nama, identitas, energi, pikiran, tindakan, dan kenyataan. Itu akan menjadi alur utama. Nah, jadi jika identitas salah, maka hasil bisa ikut berat. Gitu ya. Nah, HCN hadir untuk membantu Anda membaca apa identitas Anda yang sudah tertulis sekarang dan juga membantu Anda untuk keluar dari identitas itu, menciptakan identitas baru dalam hidup Anda. Nah, mungkin sekian dari saya dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Oke, ngobrol. terima kasih Pak Jendra. Kita kasih Iya, love buat Pak Jendra dulu ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh ya, silakan. Dan sekarang dibuka sesi tanya jawab. Kalau teman-teman juga mau analisa nama, itu bisa langsung aja, langsung di link hypnocoachname.com ya. Dan pertanyaan pertama, mungkin yang paling sering ditanyakan Pak Jendra ya. Kalau ubah nama, betul. apakah perlu ubah KTP dan surat-surat? Kan kalau udah dewasa repot ya. Kalau seperti itu ya Pak Jendra. Perlu nggak ubah nama KTP Pak Jendra? Perlu sih, tidak perlu ya. Tidak Nggak perlu pasti ya. tidak. Tapi kalau mau silahkan gitu. Ya, kalau mau silakan. Tapi kalau nggak perlu. Karena yang dirubah nama bawah sadarnya ya. Nanti dikasih terapi bagaimana cara menginstal nama baru ini ke bawah sadarnya. Mudah sekali. Betul. Em, ada pertanyaan dari Pak Aris. Kalau Chester Charles Bennington pernah dicek nggak Pak? Oh, Chester itu mah Chester Linkin Park Bennington itu kayaknya. salah satu studi kasus HCN root dan HCN karena dari dari kelahirannya memang dia mati bunuh diri dikuatkan oleh namanya yang mati bunuh diri jadi klop gitu Oke. sudah nah saya cek dulu ada di slide slide HCN saya tampilin kok Slide yang saya lama kirim ada ya Pak ya, ditulis ya. slide lama. Iya. Makanya saya nggak pakai nama Charles lagi. Nah, terus dari Bu Ina Herlina, berapa hari terapi nama? Kenapa ada sesi-sesinya, Pak? Oh iya, itu pertanyaan sama gini Bu, kenapa SD ada kelas-kelasnya sih gitu nggak langsung ya kelas 6 gitu. Ya karena memang beda-beda orang kan tidak bisa menerima semua informasi secara bersamaan. Jadi harus disesi-sesikan. Tuh, jadi dikasih kesempatan untuk mereka eh, menjalani di pertengahannya ditanyain gimana, kalau bagus lanjut, kalau nggak ngulang gitu-gitu. Jadi memang harus disesi-sesiin. Ya, Tidak ya mumet nanti. Bu. jadi total ada 300 hari ya, Bu, dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 100 hari,
tahap 2 100 hari, tahap 3 100 hari. Itu terapinya mudah ya. Hanya menulis nama. Lalu ada beberapa lagi hal lain yang perlu ditulis. Jadi intinya ibu cuma butuh pulpen sama buku aja gitu. Dan itu cara paling simple buat memasukkan nama ke bawah sadar kita. Itu ya. Nanti caranya lebih detail akan dikasih tahu kalau nanti Bu Ina sudah mau terapi nama ya. Oke, lalu dari Bu Monica. Selamat malam Pak Jenderal, mau nanya kan pas pada saat Zoom yang lalu Pak Prabu bilang kalau semenjak ganti nama, jadi nggak ingin kembali dan ingat nama lama. Nah, yang saya mau tanyakan kalau kita posisi misalkan seorang influencer, itu gimana ya pakai namanya? Secara publik sepertinya kurang umum mendengar influencer pakai nama Sansekerta. Iya, nggak usah diganti nama influencernya juga nggak apa-apa, Bu. Yang penting influencernya udah punya nama yang baru gitu. Kan nggak harus dipublikasikan juga. Yang penting dalam terapi nama adalah terapinya. Namanya juga terapi nama. Bukan publishing namanya, kan. Terapinya. Jadi kalau ibu nggak mau orang tahu juga ibu ubah nama juga nggak masalah. Ada banyak yang kayak gitu. Jadi ubah nama ke saya, tapi dia tidak publikasikan. Saya bilang ya nggak apa-apa, asalkan bapak atau ibu terapi gitu. Yang tahu nama itu kan kita gitu, bukan orang lain. Orang lain itu membantu mempercepat proses gitu. Jadi kalau Anda sounding, "Woi, panggil namaku ini ya, panggil namaku ini ya." Jadi itu kayak komitmennya lebih 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 dipakai eksternal. Jadi komitmen eksternal dipakai. Komitmen itu kan ada dua, eksternal, internal. Jadi komitmen eksternal Anda pakai bisa jadi lebih kuat. Tapi kalau Anda nggak mau pakai komitmen eksternal, internal aja pakai. Sama aja juga bisa. Cuma memang bisa lebih lama lagi sedikit gitu. Itu, Ya, Bu. Jadi nggak usah. Kalau influencer, misalnya contoh siapa influencer? Raffi Ahmad gitu. Misalnya nih, Raffi Ahmad kenal Acian terus ubah nama. Apakah perlu diganti gitu? Ya nggak usah. Biarin aja Raffi Ahmad. Tuh. itu kan Nggak nama usah. Arya branding ya Ricis. Pak ya. Iya. Sama kayak saya apa ya? Kawasaki gitu misalnya. Kawasaki ubah nama menjadi Kawasaka kan nggak mungkin diganti Kawasaki. Biarin aja Kawasakinya gitu. Jadi nggak usah itu ditaati kalau udah branding. Iya, yang Kecuali kecuali kayak itu, kayak negara itu memang mereka ubah semua ya itu beda lagi sih. Beda lagi. ya betul betul. Jadi yang penting terapi namanya ya Bu Monica ya. Nanti sebenarnya mau dipanggil apa aja juga bebas ya. Nanti yang penting begitu dipanggil nama itu ya kita tahu bahwa nama bawah sadar kita yang sebenarnya adalah yang baru gitu ya. Betul sekali. Lalu dari Pak Aris, apakah nama ada hubungannya dengan karma, Pak? Ini sebetulnya banyak banget yang nanya ke saya ya, apakah nama itu ada hubungannya dengan kamu. Sekarang kalau saya tanya misalnya gini, karma itu sebetulnya artinya apa gitu. Karma itu kan artinya perbuatan gitu. Kalau saya tanya lebih 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 dalam lagi adalah eh, perbuatan itu terjadi karena pikiran kan gitu. Anda berpikir dulu kan, baru Anda berbuat. Contoh, Anda misalnya hadir Zoom ini. Anda pasti berpikir dulu, ntar malam ada Zoom ACN. Baru Anda nyampe di Zoom ini. Bertanya sama Bro Prabu, nanya sama saya. Nggak mungkin dong tiba-tiba Anda tiba-tiba nyampe sini. Oh, ngapain saya di sini? Di Zoom HCN? Apaan nih? Gitu kan nggak mungkin. Jadi, jadi tindakan atau perbuatan terjadi se- setelah pikiran gitu. Nah, kalau ditanya nama apa ada hubungannya dengan karma, ya selalu akan ada gitu dan pasti jawabannya. Karena identitas Anda lah yang membuat Anda berbuat nantinya ke depan dan itu pun yang terjadi dengan identitas Anda sebelumnya. Itu pun terbukti banyak orang yang punya identitas cerai, entah kenapa dia cerai. Pokoknya dia bingung, kok bisa ya Pak saya cerai padahal gini gini gini. Saya udah baik orangnya karena identitasnya cerai.
Ya contoh. Contoh-contoh seperti itulah banyak. Nanti tanya Bro Prabu aja lah. Dia pasti banyak punya contoh. Ya, sudah banyak yang, ya emang banyak contoh betul. Banyak contoh pasti. Yang analisa-analisa nama itu kan. Oh, Lalu saya dari, kok gini gimana Pak? gini. Enggak, saya kok cerai terus. Ih, C ada cerainya. Iya. Atau saya kok ditipu terus, ditipu terus, ditipu terus. Nah, Saya kayaknya udah nah, belajar, tapi kok rugi-rugi terus gitu. Ditipu lagi gitu. Atau setiap ketemu pasangan kok pasangannya yang nggak cocok terus gitu. Nah, ya itu kan pola udah berulang ya. Itu yang ya, perlu dicek kayak gitu. Atau kerja, oh saya gampang banget pindah-pindah kerja, baru masuk sebentar udah pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Nah itu juga perlu dicek. eh oke. Dari Bu Ina, berarti kalau ganti nama berarti panggilannya harus nama baru ya, gitu. Bebas Bu ya, boleh. Seperti yang tadi Pak Jendra bilang ya, kalau ganti nama boleh nama baru atau nama yang lama kalau dipanggil apa aja juga boleh ya, bebas gitu. eh oke, dari Pak Aris lagi, maksud saya HCN kan sudah lama berdiri. Tetapi kenapa tidak semua kenal HCN? Saya pun baru kenal dari Dokter Subi. Karena saya ada karma baik. Oh, gitu maksudnya Pak. Karena saya ada karma baik. Sehingga bisa kenal HCN. Sementara di luar sana banyak yang tidak tahu padahal ingin berubah hidupnya. ya kalau kalau begitu bahasanya mungkin ya Pak Pak Aris bisa Mm-mm. jadi. Cuma kalau saya sih ngelihatnya beda. Kalau saya ngelihatnya gini, banyak orang kaya tapi kok saya nggak kaya sih gitu. Pertanyaan itu sama sebetulnya. Banyak orang kaya di luaran sana, tapi kok nggak semua orang bisa kaya gitu. Itu kembali lagi sebetulnya ke hukum piramid alam semesta gitu. Jadi memang nggak semua. Jadi kalau ada barang bagus, itu nggak akan semua bisa ikut. Gitu. Entah gimana caranya. Gitu. Itu anehnya gitu. Itu anehnya. Itu masih bagi saya sih masih keanehan ya. Karena saya belum nggak sangat. Saya juga nggak ada urusan meneliti itu sih gitu ya sebetulnya. Karena gini kan di dunia ini ada hukum semesta, ada hukum manusia. Gitu. Nah, ngapain saya belajar ke hukum semesta sedangkan saya manusia gitu? Nggak apa ya? Kayak saya orang kayak saya SD belajar ilmu kuliah gitulah itu belum sampai ke situ gitu. Tapi selentingannya kan ada gitu istilah kayak ada hukum semesta itu seperti ini, hukum semesta itu timbal balik apalah sebab akibat itu hukum semesta. Dan hukum semesta itu tidak bisa dilawan. Susah manusianya melawan. Jadi daripada kita melawan, kita ikutin aja gitu. Baik, kita jangan jangan bersenggol aja gitu. Kayak hukum piramid yang seperti ini kan. Jadi piramid tuh di dunia ini tatanan dunia tuh kan selalu seperti itu. Presidennya satu, rakyatnya banyak. Orang paling kaya satu, yang miskinnya banyak. Pinternya satu, yang nggak pinternya banyak. Gitu tuh semua pasti. Pasti membentuk piramid. Anda bekerja di perusahaan, presiden direkturnya satu, karyawannya puluhan, gitu kan. Nggak mungkin dibalik piramidnya kan, hidup gitu. Tatanan dunia hancur. Nah, eh, semua keilmuan atau semua hal-hal yang seperti itu pasti akan membentuk piramid, Pak Aris. Jadi kalau Anda misalnya, kok saya bisa kenal, ya bisa jadi itu kalau bahasa karma baik mungkin, mungkin bisa jadi karena saya Dokter Subi kenal saya, jadi Bapak dikenalin, nah itu bisa jadi itu. Tapi semua itu ya memang harus nyari tahu dong. Misalnya gini, yang kenal Dokter Subi kan juga banyak, Pak. Tapi nggak semua juga yang tertarik dengan ACN, walaupun sudah dikenal sama Dokter Subi. Nah gitu jadinya. Atau saya nih, atau sudah 10 tahun, udah berapa, mungkin saya cek nama. Nggak semua orang yang ubah nama gitu. Kalau Iya. misalnya untuk jawaban singkatnya ya, belum ada karma baik, ya itu sudah selesai. Sama kayak jodoh kan. Kenapa saya tidak bisa bersama dia? Kalau saya bilang misalnya,
wah kamu sih jelek tampangnya, gitu. Pasti marah dia kan orang. Pak, saya kok nggak bisa bersama dia, Pak. Ah, kamu jelek tampangnya gitu. Pasti dia marah. Kok saya dibilang jelek gitu. Tapi kalau saya bilang ini, tenang, bukan jodoh. Pasti dia tenang. Karena bahasa jodoh itu bahasa penenang sebetulnya. Tuh. Jadi kalau dibilang dikata-katain, kamu sih jelek. Makanya dia nggak mau. Maksudnya apa sih Pak? Bilang saya jelek. Paling gitu. Tapi kalau saya bilang, bukan jodoh. Cari yang lain. Baiklah. Semangat. Gitu jadinya. Iya, iya. Ini ada pernyataan menarik dari Bu Utari ya. Ini benar banget nih. Sebaliknya banyak juga Kak yang udah kenal HCN dan sempat analisa nama tapi belum bersedia menerima berkah nama baru. Menurut saya mendapatkan nama baru adalah sebuah berkah. Tapi hanya orang yang memahami dan tulus baru bisa menerimanya. Nah, ini benar banget. Ya, Kasih love. tuh. Jadi, Benar-benar Bu jadi, Utari. jadi memang kalau bahasa lebih lebih ininya yang lebih serius gitu. Bahasa lebih gampangnya itu bagi orang yang serius gitu. Dia akan menerima hasilnya gitu. Ya gitu, itu kan sama kayak kalau Anda melakukan hal terus-menerus konsisten dan serius gitu dan benar gitu kan. Nah, itu akan mendapatkan hasil. Nah, masalahnya Anda melakukan terus-menerus serius tapi tidak benar biasanya gitu biasanya. Jadi ya benarnya ini kecil di belakangnya soalnya. Itu. Tapi betul betul. Jadi memang memang Tuh, memang memang banyak yang seperti itu. Terima kasih Bu iya. Utari sudah Setiap menjabarkan hari aja itu. kita ngecek ratusan nama ya. Dan dia Iya, nggak semua gitu. Mending itu tuh. ya. Kadang ada juga yang cuma cek tapi dikasih hasil analisanya nggak jawab apa-apa. Ya udah biarin. Saya juga nggak pernah follow up sama sekali loh. Ya nggak usah bro. Jadi kayak misalkan kayak udah tahu gitu. Oh ini orang kalau emang dia dia emang udah terpanggil dia akan terpanggil sendirinya gitu. Nggak perlu kayak di follow up. Yang penting dikasih tahu kalau ada webinar gitu. Kapan Oh, kalau dia ikut. Kalau ada kesaksian diinfoin gitu. Kalau saya gitu aja. betul betul. Karena Hmm, sebagus apapun yang kita tawarkan, orang pasti ada yang wah menolak. menarik nih. Iya kan, Tuh, bener nggak? hmm, betul. Jadi Anda mau tahu, Anda misalnya nih menawarkan apa ya? Ya nggak usah gitu, nggak usah gitu. Tuhan aja ada yang nggak percaya kan, bener kan? Betul. Tuhan aja yang memiliki kekuatan seperti itu aja masih banyak yang nggak percaya, bahkan hampir 60% yang nggak percaya di dunia ini. Jadi ya wajar gitu. Makanya kalau teman-teman nih, teman-teman yang ikut Zoom kayak teman-teman yang udah ubah nama, mau nawarin temannya atau mau ngasih tahu saudaranya, mereka tidak tertarik gitu misalnya ya. Ya udah nggak biarin aja gitu. Itu ya. Itu ada testimoni tuh Bu Utari. Iya nih Bu Utari, mantap sekali nih. Ini menarik ya. Mau kasih testimoni, saya terapi hari kedua-dua mendadak hari ini nggak ada angin, nggak ada hujan, dapat tawaran kerja bagus, mantap. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi Bu Utari ada nama bagus. Weh, ada nama bagus, ada energi bagus. Mantap Bu Utari, bagus bagus. Mantap, mantap Bu Utari. Programnya juga udah berjalan ya kemarin ya, program hamilnya ya Bu Utari ya udah dapat juga gitu. Hmm. Kita ikut senang gitu sama Bu Utari ya. Kita support terus. Hmm, Tuh, Pak Sam juga ada tuh. Pak Sam nih menarik pertanyaannya nih. Kalau kita sudah ganti nama dan atasan atau pimpinan kita namanya kurang bagus, kira-kira apa yang bisa terjadi Pak Jendra? Yang bisa terjadi itu banyak, Pak. Yang pertama, bisa jadi eh, Anda akan lebih didengar pimpinan. Gitu. Kalau memang nama pimpinannya bagus, ada tapi biasanya kalau pimpinan tuh lumayan bagus sih nama-nama. Itu yang kedua ya tentunya dia lebih senang dengan Anda gitu loh. Dan dari situ kalau bisa Anda ya kasih.
eh, analisa nama gini. Kalau pimpinan-pimpinan itu biasanya memiliki people skill yang lebih bagus kok daripada karyawan-karyawan. Biasanya ya setahu saya. Karena saya berapa kali ketemu orang kaya, maksudnya orang yang benar-benar kaya ya. Orang-orang kaya lah, bukan kaya kelihatan kaya gitu enggak, tapi memang betul-betul kaya orang. Itu pasti saya cek namanya Mbak Oke, terus sikapnya dia pasti bagus. Rata-rata gitu. Yang biasanya arogan tuh kan yang kelihatan kaya gitu. Ah itu udah mulai itu. Tapi kalau benar-benar kaya itu saya berapa kali waktu saya di Surabaya, saya di Solo, di Jogja. Malah saya pernah ketemu bos yang punya beberapa hotel di Jogja, Bapak Ibu. Sudah tua beliau. Begitu saya ceritain nama, jawabannya apa? Wah, Pak, saya itu bisa punya hotel gara-gara saya ganti nama, Om. Sampai gitu loh. Makanya saya percaya, Pak, dengan nama itu saya percaya. Karena saya dulu tidak mau punya hotel yang ketiga dan keempat. Saya ganti nama. Setelah saya ganti nama, tiba-tiba proyek itu lancar, hotelnya selama jam dia cerita. Cuma ganti namanya di Cina. Dan dia bilang biayanya mahal banget gitu. Wah ini bagus ini. Nah, udah ada di Indonesia katanya gitu. Dan itu anak-anaknya itu ganti nama semua di saya waktu itu. Nggak mikir lagi dia kayak, masa sih bener? Enggak gitu langsung. Pak, saya minta dong dibuatin nama-nama untuk anak-anak dan cucu-cucu saya gitu. Langsung saya disuruh buat nama. Karena beliau memang membuktikan. Jadi nggak nggak apa ya gitu biasanya. Makanya coba Pak nanti di itu aja dilihat hasilnya. Iya, Sama. mantap. Bu Tari bilang nih Pak, banyak berkah sejak ubah nama. Terima kasih Pak Jenderal Pak Prabowo. Yes. Terima Padahal saya kasih nggak juga pernah Bu ketemu Tari. Bu Tari ya. Kenapa Pak? Saya nggak pernah ketemu Bu Oh Tari. iya ya, belum Saya ketemu ya. bahkan tidak kenal Bu. Bu Tari ini temannya Bu Priyanka. Tapi saya kan Jadi nggak kenal tidak pernah sebelumnya. ketemu, tidak pernah kenal, tapi efeknya tetap terasa. Nah, maksudnya gitu. Jadi walaupun saya tidak, kalau hipnoterapi kan nggak bisa gitu bro. Hipnoterapi itu kan harus bonding dulu tuh. Jadi Ya, terapis bonding dulu sama kliennya gitu. Nah kalau ini kan saya nggak kenal Bu Tari sebelumnya. Saya nggak tahu masalah Bu Tari sebelumnya bahkan. Ya, tugas saya itu cuma membuatkan, saya cuma tahu namanya beliau, nama lamanya seperti ini, dan pingin dibikinin yang lebih bagus, intinya gitu. Setelah itu, setelah namanya selesai, saya berikanlah nama tersebut ke Bro Prabu dan Bro Prabu ngirim ke Putari, dan udah selesai gitu. Dan beliau melakukan terapinya sendiri dan hidupnya berubah. Oh, berarti kan tidak ada sangkut paut saya di situ, paham ya maksudnya? Jadi tidak ada apa ya intervensi saya di situ. Intervensi saya cuma di namanya doang. Itu yang mantepnya. Kalau misalnya saya dukun, berarti kan saya harus ketemu Bu Tari dong yang pertama kali dong. Masalahnya Pak Bu, terus saya kasih apa-apa gitu-gitu. Ini kan nggak ada. Tuh ya teman-teman. Eh, jadi kalau dibilang ini ramalan bukan yang jelas karena ini ilmu pengetahuan kalau ilmu pengetahuan itu bisa di copy. Anda mungkin nggak ngerti 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi begitu saya ajarkan Anda pasti bisa 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Bisa di copy. ACN itu bisa di copy ke orangnya langsung gitu ya. Jadi nggak harus ada saya gitu. ya. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Lalu dari Pak Sam lagi, kira-kira kita bisa request nama yang ada identitas keindahannya buat calon istri nggak, Pak Jenderal? Pak Sam ini kan udah nama level 2 ya. Maksudnya mau request untuk calon istri, udah punya calon istri gitu maksudnya Pak Sam ya. Terus calon istrinya mau diubahin nama gitu ya. Bisa sih harusnya. Tapi ya biasanya sih Pak nggak usah diisi keindahan juga udah indah pasti nanti Pak.
Iya, biasanya. bicara aura soalnya. Iya. Soalnya keindahan itu bicaranya aura ya, Pak. Iya, Kalau udah nama rasanya level 2 tuh bicaranya udah aura gitu, udah di dalam energi kita gitu, keindahan itu. Bukan cuma di itu. identitas. Jadi udah otomatis ada gitu. Pasti ada, Pak. Jadi inner beauty orang bilang. Iya, inner beauty, inner peace, inner energy healing, nah semuanya udah ada gitu. Nih Bu Ayik, menarik nih. Saya rubah nama sekeluarga tanpa mikir panjang dan tanpa cek nama, Pak. Karena saya sudah lama mencari yang paham energi nama dan luar biasa hasilnya. Terima kasih Pak Jendra. Nah ya, Bu Ayik udah ubah nama ya. Ini Di lebih Bu parah lagi Ayik, kan. suaminya anaknya dua. Dan nama Tanpa PT-nya cek, juga sudah dirubah. tanpa Sudah pakai cek nama PT namanya. baru. Ya, itu yang normal itu Bu Ayi. Biasanya normal itu orang cek nama dulu, nanya-nanya gitu ya bro ya. Iya. Nanya-nanya. Wah ini nggak nipu nanti gitu. Biasanya ada ekstra-ekstra pertanyaan seperti itu. Baru setelah berapa lama ubah nama. Nah ini kasus menarik nih. Menarik Iya. Bu Ayi. Mungkin Jadi karena aura saya ya Bu Ayik. Soalnya saya udah kenal Bu Ayik udah cukup lama Pak Jendra. Jadi oh, begitu tahu nama ya Bu Ayik ikut Zoom waktu itu kalau nggak salah ya. Langsung ya ubah kalau nama. gitu ya. Tapi jarang lah kejadian. Iya. Tapi Bu Ayik nih baik ya. Bisnisnya juga oke. Teman-teman kalau ada yang cari mau bisnis buah kering segala macam lah kontak Bu Ayik nih. Beliau tinggal di Malang ya. Tuh, Malang tuh. Bu Ayik tinggal di Malang Wah, satu gitu. kampung sama Sama saya istrinya berarti. Pak Jendra ya. Iya. Terus dari Bu Monika, Pak Jendra kalau nama level 2 jadi level 3 bisa? Nggak bisa Bu, nama level 3 sudah tutup ya. Kemarin sudah 16, jadi udah tutup. Sekarang maksimal nama level 2 saja. Level ini aja Bu, nanti saya bikin level 2,5 ya. Ya, kemarin 16 orang termasuk cepet ya. Nggak sampai sebulan habis lah. Amazing juga gitu. Antusias. Nah Oh, itu dari jangan ya. dibikinin grup khusus bro, yang Oh iya, 16. tunggu namanya semua jadi ya, Pak. Ada Oh yang iya belum ya, jadi soalnya. Iya. Terus dari Pak Sem, untuk ganti nama bagusan yang mana Pak? Request kita sendiri atau by default terserah Pak Jendra? bagusan by default sebenarnya. Ah, Bagusan by default. Kenapa? Karena kalau by default itu eh, kan sebetulnya saya yang tahu nih arahnya kemana gitu. Jadi kalau disuruh default, itu saya lebih enak ngerjainnya. Walaupun mungkin itu nggak cocok menurut Anda, tapi secara sistem HCN itu yang terbaik. Gitu. Paham ya maksudnya? Jadi kadang-kadang itu apa ya? Ya itu bagi mereka itu kurang, tapi bagi saya itu bagus. Kecuali kecuali gini, requestnya itu kata ya, bukan tujuan maksudnya gitu. Kalau kata sih masih nggak apa-apa. Kata boleh di request. Misalnya, Pak saya pengen ada kata A dalam ini saya gitu. Kalau kalau di Bali sering tuh, Pak nanti namanya itu huruf depannya usahakan B ya gitu. Karena dari leluhur disuruh pakai huruf B. Nah itu masih bisa gitu. Kalau request sendiri misalnya Bapak pingin ini, pingin itu gitu tuh yang mending default tuh ya. oke. Dari Bu Ina, Pak bisa dijelaskan level-level nama. Nanti saya WA ya Bu. Tadi WA-nya udah masuk ya. Nanti saya jelasin di WA aja. Ya nanti via WhatsApp aja. Ya. Intinya kan, nah ini juga mumpung bahas level ya. Kenapa sih Pak di levelin? Itu juga ada yang bertanya. Kan. Kenapa Pak di levelin? Sebetulnya saya levelkan itu adalah untuk membantu Anda dalam masalah finansial. Karena kan saya ini konsultan ya, saya bukan dukun.
Jadi saya bukan yayasan sosial gitu, enggak. Saya konsultan di mana ada biaya di situ gitu. Ya saya sama kayak arsitek gitu, sama konsultan hukum itu sama saya itu model-modelnya gitu. Terus jadi kalau Anda membuat sesuatu di saya itu ada biayanya gitu. Bukan seikhlasnya gitu, enggak. Jadi lebih enak. Biar eh, biaya itu jadi lebih rendah, itu saya levelin. Jadi misalnya punya duit segini, levelnya segini, gitu. Punya duit segini, gitu sebetulnya tujuan levelnya. Makanya saya selalu bilang, kalau misalnya uang tidak menjadi masalah, pilihlah level yang paling tinggi yang ada di HCM. Tapi kalau misalnya duit bermasalah gitu kan, atau lagi perlu apa gitu dan cuma ada sekian, ya pilihlah level yang sesuai dengan kemampuan. Itu sebetulnya. Jadi kalau misalnya eh, disuruh gitu, ya nggak ada level kalau saya jadiin cuma satu level, misalnya level 2 gitu, atau biaya ubah nama sekian gitu ya kan, berarti yang kekurangan dana jadi kasihan gitu, nggak kebagian Ya, gitu ya. oke, terima kasih Pak Jendra. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Nanti kalau yang mau cek nama bisa di hypnocoachname.com ya. Oh, itu ada It's- tuh satu muncul. Oh, oh, apakah nama level standar sudah bisa berpengaruh terhadap keuangan, Pak? Bisa, Mas Sudah, Pandu. sudah, sudah, tapi tidak permanen, Pak. Nama level standar itu tidak permanen. Kategori tidak permanen, maksudnya tidak sepermanen level satu gitulah ini. Hmm, Jadi kalau kita bicara permanen, paling permanen, nenen gitu kan, itu level 2 kan. Level 3 sih sebetulnya paling gitu. Semuanya permanen, tapi level permanennya itu ada. Kalau level standar ya jauh di bawah level ini. Terus gini, kalau misalnya Anda level 1 upgrade ke level 2 itu Anda bayar sisanya. Nah, itu kan misalnya. Kalau standar Anda upgrade ke level 1 itu nggak bayar sisanya. Anda full bayar level 1 gitu bedanya lagi. Jadi ya, sebetulnya nama standar itu nama yang kalau saya bilang nama gifting sih sebetulnya. Kalau misalnya Anda pingin bantu orang nih biar dia merasakan, nah, itu gifting misalnya bisa. Cuma ya atas persetujuan dia gitulah. ya, gitu ya, Mas Pandu ya. Berpengaruh, tapi daya sedot energinya itu yang agak kurang. Kalau yang standar itu, karena levelnya masih 70%-an ya. Kalau level satu kan 69, 8, kalau level 2 satu kan 80%, level 2 93%. 65 sampai berapa? 79 ya? Iya, gitu. Jadi, Jarang sih yang buat nama itu sih sebetulnya. iya, Jarang, jarang. Dari saya juga jarang gitu. ya. Ada tapi jarang. Kalau kayak kemarin tuh orang yang buat itu mau nikah, jadi di nama pasangannya ada cerainya dan keuangannya terbatas. Jadi supaya nama identitas cerainya hilang dulu, dia ubah nama pasangannya tuh nama standar dulu gitu. Ada juga ada kayak Oh, gitu kemarin. itu yang Nanti kalau udah ada uang lagi, baru dia ubah nama level 2 gitu. Jadi bisa. itu bisa, bisa. Jadi kayak untuk batu loncatan Oh iya, menengah. ini kayak kayak Mas Pandu bilang paling tidak bisa membantu keuangan dulu Pak untuk nanti upgrade lagi. Bisa Mas Pandu, bisa, Bisa, bisa. bisa, Hmm. bisa banget. Daripada pakai nama sekarang yang terus terperosok Ya, gitu ya karena betul. energi yang Daripada sekarang, pakai mendingan nama nama sekarang. standar. Iya, daripada terperosok terus, sakit terus, keuangan bocor terus, ya mendingan ubah nama standar masih lebih mending gitu. Iya, kalau kalau itu dijadikan perbandingan, ya Iya, jawabannya nama iya. standar. Kalau Lebih dibandingkan sama, bagus. iya, iya. Nanti kalau udah ada rezeki dari situ kumpulin dikit-dikit, ubah nama level 2 langsung gitu. Itu ya Mas Pandu. Bisa, bisa. Yang penting Jawabannya bisa. Mas
Pak Pandu ini punya niat gitu kan. Mas Pandu nih Dibanding orang baik Pak, dia udah kenal aku cukup lama nih. Cuma emang oh emang agak muter-muter aja kehidupannya gitu. gitu. Oh, baik deh, orang Loh, baik. kan banyak orang yang seperti slide saya tadi kan ingin doang tapi ingin doang nggak. Nah ini kan udah ada actionnya Udah ada memang. niat nih, iya. Udah ada maunya kan mau gitu. Yang penting berubah dulu benar itu. Iya. Terapi doa niat ubah nama yang saya kirim ke Mas Pandu tuh dilakuin terus aja Mas Pandu. Tuh udah banyak yang Oh iya berhasil. itu Udah ada banyak yang berhasil itu. ada Disesuaikan aja dengan agama kepercayaan masing-masing. Intinya template-nya itu aja. Gitu. ya Ya, betul oke. betul. Terima kasih Pak Jendra ya. Dan Sip, besok kita ada Zoom lagi. Malam besok itu belajar tentang nama lebih dalam lagi. Tentang HCN. Kita akan ada beberapa studi kasus. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, belajar sama Pak Jendra ya. Besok jam setengah 8 malam saya akan share di WA Group ya, link Zoom-nya. Terima kasih ya Pak Jendra. Terima kasih terima kasih teman-teman Bapak semua. Ibu, terima kasih semuanya Ya, teman-teman. selamat malam. Selamat istirahat. Ya. Saya end meeting ya.